gue sering ngabisin waktu di sini. Gue kan suka makan. Come on. Nope. Still nothing. Tetep aja gue gak inget apa-apa. Asisten apaan sih si Lola? Harusnya dari awal gue gak pernah nerima dia. Asisten apaan kayak gitu? Matre. Banyak mau lagi. Makannya juga banyak. Masa iya sih gue kalah sama cowok kayak gitu? Soalnya lebih suka dia daripada gue. Tuh kan, soalnya aja diperhatiin sama banyak cowok. Giliran gue, sama Vino juga enggak. Shan sekarang malah berpihak sama Lola. Shan loh, yang dari Manila langsung aja malah sama Lola. Enak aja gue sial sendiri. Gue bikin Dara sama Sonya ikut sial ah. Sebel. Harus duduk di sini. Iya. Nasib kita tuh sama tau nggak? Lu lupa ingatan juga. Kita tuh sama-sama tersakiti. Lo pasti sakit hati kan sama Sonya? Nih ya gue kasih tau sama lo. Dulu itu gue sama Sonya tuh temenan. Cuma gue udah musuhan sama Sonya karena gue selalu belain lo. Wah? Iya. Jadi Sonya itu dulu cuma manfaatin lo doang, Yon. Terus tiap gue kasih tahu gak boleh mainin perasaan cowok, dia cuma kayak nganggep angin lalu doang. Terus sekarang dia malah pacaran sama Reza. Dibelain lagi. Apa coba yang mau diambil dari supir kayak gitu? Reza tuh cuma manfaatin dia doang. Really? Kok gak percaya sama lo? Ya udah kalau lo nggak percaya, ntar siang gue kasih buktinya ke lo. Gimana sih? Harusnya nih ya, kalau seorang calon suami, kalau calon istrinya udah duduk di meja restoran, harusnya ngapain? Ya inisiatif dong pesenin. Oh gitu? Baru tahu aku. Kayaknya lo harus baik belajar deh, Zat. Oke. Sekarang aku harus gimana? Masih nanya lagi. Sekarang lo panggil Mbak Lastri kesini, minta menu, terus pesen. Kamu mau pesan sekarang? Ya iyalah Reza, kita kan udah di kantin. Ya udah aku pesenin ya. Mbak Lastri? Oh iya. Mau pesan apa Mas Reja, baksonya? Lihat menunya dulu. Aku nasi goreng Mbak Lastri. Nasi goreng satu ya. Kamu apa? Aku tahu. Kamu pasti mau pesan salad. Kok lo tau gue mau pesen salad? Ya tahu dong. Kamu kan biasanya pesan itu. Nah, gitu dong. Emang harusnya sebagai seorang calon suami tahu menu favorit calon istrinya. Calon suami. Loh, kalian itu udah pada mau nikah ya? Emang udah pada nyebar undangan? Jangan-jangan kalian itu melakukan sesuatu yang bagaimana? Soalnya nih, biasanya kalau ekis zaman now, kalau udah pada nikah muda ya, itu biasanya melakukan sesuatu yang tidak astagfirullahalazim, jangan begitu. Mbak Lastri, saya kasih tahu ya, saya sama Reza itu pacarannya sehat kok. Ya saya juga amit-amit ngelakuin macam-macam. Ya baguslah kalau begitu, jangan yang macam-macam lo. Ingat kata Mbak Lastri lo. Soe, emang kita udah pacaran? Aku kan belum nembak kamu. Ini maksudnya gimana sih? Jadi yang betul nih yang mana nih? Kenapa ngomongin kayak gitu sih? Emang iya kan? Mbak Lastri, itu aja dulu ya. Yaudah deh Mbak Lastri bikinin dulu ya. Makasih Mbak Lastri.
Iya Reza, lo tuh gimana sih? Lo tau nggak, semua yang kita lakuin sampai sekarang bisa dibilang itu udah kayak orang pacaran. Kenapa lo ngomongnya kayak gitu? Ya deh, sorry. Ya udah dong, kamu jangan ngambek. Gara-gara ngurusin Leon gue jadi lupa tugas gue lagi. Dar, gue punya gosip terbaru dan masih hangat banget. Lo mau denger gak, Dar? Apa tuh? Lo tau gak, Dar? Tadi itu kita ngeliat Sonya datang ke kampus bareng Reza. Dan mereka tuh pegangan tangan. Kayaknya mereka udah mulai go public deh masalah hubungan mereka. Oh, ya bagus lah kalau gitu. Gak enak juga kan ditutup-tutupin. Lo bener, Dar. Lagian, semenjak Sonya deket sama Reza, dia tuh berubah banget. Beda kayak yang dulu. Dulu kan dia 11-12 sama si Ratu Nyinyir Bianca itu. Iu. Kayaknya lo lagi sibuk banget ya, Dar. Timing kita nggak pas banget buat ngegosip. Oh, enggak, nggak apa-apa kok. Gue lagi ngerjain tugas aja. Kalian lanjut aja ngobrol, gue dengerin kok. Tugas apa sih, Dar? Ini tugas statistik 2. Oh, tugas statistik 2. Gue udah, Dar. Lu mau nyontek gak? Oh, enggak usah. Ini gue kerjain sendiri aja. Lagian udah mau kelar kok. Tapi nih ya, Dar. Kalau misalnya pada akhirnya si Sonya itu pacaran sama Reza, kenapa dia masih mau coba digendong sama Leon? Apa Leon gak mikir perasaan Reza ya? Lo pikir aja deh, Dar. Ngebantu itu kan gak harus digendong. Dipopong juga bisa. Terus manggil ambulan bisa. Lagian juga nih ya, Leon kan tahu kalau Sonya itu punya Reza. Terus kenapa dia masih mau gendong Sonya? Apa jangan-jangan Leon masih punya perasaan sama Sonya? Iya bener, Dar. Kan lo tahu sendiri, sebelum deket sama lo, Leon kan sempet deket sama si Sonya. Ya bisa jadi aja. Iya sih. Tapi kayaknya enggak deh. Kalau gue lihat Sonya itu kayaknya udah move on dari Leon. Dari gesturnya aja kelihatan. Kayak udah gak nempel-nempel lagi sama Leon. Ya, Sonya mungkin udah move on. Tapi Leonnya? Who knows? Hi student, are you ready? Bu Rani kayak kecewa banget deh. Bahkan dari tadi dia juga gak ngajak ngomong gue. Dari tadi dia cuma diem aja dan duduk di mejanya. Nyentuh makanan di sini juga enggak. Laras, Pak Marco? ini buat kamu. Makasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih sama kamu. Karena saya mendengarkan ide kamu. Setidak-tidaknya saya tidak salah langkah. Ide kamu sangat brilian. Iya, Pak. Mungkin Rani kecewa karena dia pikir saya membatalkan kontrak yang dia buat. Hampir saja saya salah langkah. Tapi bagusnya kamu kasih saran buat saya hingga saya mengerti apa yang kamu maksud. Terima kasih Laras, sekali lagi saya ucapkan. Berkat kamu saya terhindar dari kerugian yang sangat besar. Sekali lagi terima kasih. Apa mungkin perasaan gue benar? Bu Rani memang sengaja nyuruh gue ngambil arsip di berangkas kemarin supaya gue tahu apa rencana dia ke Pak Marco.
Dia pasti sengaja bikin gue panik dan berharap gue ngasih tahu soal rencana itu. Lalu setelah Pak Marco tahu, dia pasti terdesak dan membatalkan surat kontrak tadi. Tapi apa Bu Rani setega itu ya? Ini kan sama aja dia memanfaatkan gue. Gue dijadiin alat untuk menjatuhkan Pak Marco. Laras, kamu kenapa ngelamun? Enggak, saya nggak apa-apa kok. Ras. Kau mau makan? Tuh, udah aku bawain makanan. Jadi kamu tenang aja, kamu tinggal duduk manis, kamu tinggal enjoy makanannya. Ya udah, Pak Marco kalau gitu saya permisi dulu ya. Silakan. Yaudah, yuk. Permisi Pak. Kenapa semua bisa kacau kayak gini? Kenapa bisa? Marco berubah pikiran dan menandatangani kontraknya di detik-detik terakhir. Sepertinya harus ada plan B. Saya harus cari rencana lain secepatnya. Permisi Bu Rani. Ibu mau saya ambilkan makanan, biar nanti pelayan saya suruh untuk siapkan. No thank you Annabella. Saya nggak lapar. Baik Bu. Sepertinya Bu Rani sedang marah besar gara-gara kejadian dengan Pak Marco tadi. Hey Mom. Nih Ma, Vino udah bawain makanan favorite Mama. Enjoy Ma. Ras, kamu juga makan dong. Iya Vin. Ma, Mama tahu gak sih Ma? Hari ini Vino bahagia banget. Mau tahu kenapa? Karena Mama sama Marco akhirnya bisa kerja sama bareng. Dan Mama sama Marco udah gak ada masalah lagi. Jadi sekarang Laras bisa tenang. Dan Vino yakin banget, Mah, Laras pasti bahagia juga. Ya nggak? Iya. Pokoknya, Mah, hari ini kita harus celebrate. Kita rayain dengan makan siang bersama. Selamat makan! Mah, Mama kenapa? Kok kayak Mama lagi nggak mood gitu mukanya? Mama nggak enak badan ya? Mama lagi sakit? Badan Mama kok hangat gini sih, Mah? Mama mual apa? Mama pusing? Enggak, Mama nggak apa-apa, Vin. Mama lagi nggak nafsu makan aja. Kamu lanjut aja makan. I'm fine. Ya jangan gitu dong, Mama harus nafsu makan. Kita kan lagi celebrate, Mah. Kita harus enjoy, kita harus bersemangat. Mama jadi nggak mood kayak gitu. Iya, nanti Mama makan ya. Udah. Ras.
Angkat dong gelas kamu. Mau ngapain lo? Hans, Leon di mana? Ya udah pergi lah, kan kelasnya udah kelar. Udah, lu tenang aja. Leon sehat kok. Malahan tadi dia pengen buru-buru cepat keluar dari kampus. Lu cuci otak Leon apalagi kali ini, Hans? Kemarin lu tunjukin foto Leon lagi gendong Sonya. Sekarang apa lagi? Bukan salah gue ya, kalau sekarang si Leon matanya jelalatan. Bukannya emang dia dari dulu playboy ya? Kok nyalain gue sih? Emang dia lagi sama siapa sekarang? Mau tahu aja apa mau tahu banget nih? Aduh, please dong kasih tahu gue. Leon pergi sama... Udah, biarin aja. Biar mereka pada penasaran. Wah, parah lo, Hans. Tommy kan mau ngasih tahu. Tommy, kasih tahu. Di mana dia sekarang? Udah cek aja sono parkiran. Parkiran. Wah, apa jangan-jangan kita cuma dikerjain aja ya sama Tommy? Itu kan Leon. Kok dia sama Bianca ya? Aduh, kok Leon nomornya nggak aktif sih? Ngapain sih dia ikut Bianca? Ada kepentingan apa ya? Udah, apa mungkin dia cuma nebeng doang kok? Tapi nggak mungkin, Clau. Kan ada gue. Ngapain dia nebeng Bianca? Pasti dia nggak beres. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Anak-anak, kalian kerjakan tugasnya ya. Ya, Jangan ada yang ngobrol. Kalian kerjakan tugasnya masing-masing. Oke, kalau gitu Karisa tinggal dulu ya. Selamat mengerjakan. Sorry ya, Soy. Kamu jadi nunggu. Gak apa-apa kok, Za. Za, by the way, kayaknya itu peralatan anak-anak harus segera diganti deh. Lah, kok diganti? Kenapa? Ya lihat dong, itu mereka pakai barang-barang yang gak layak pakai. Ah, enggak. Itu masih bisa dipakai kok. Terus lo mau nunggu sampai rusak dulu baru diganti? Udah deh, lo diem aja. Biar gue telepon bokap gue, terus bokap gue ngurusin semuanya, oke? Sonya. Ini tempat biasa Reza ngajar anak-anak jalanan. Lo lihat kan tempatnya? Tempat tinggalnya sih ya kayak gini-gini juga lah lingkungannya. Gak beda jauh. Sekarang jelaskan perbedaan status mereka. Menurut lo, kenapa ada cowok semiskin Reza bisa nempel sama cewek setajir Sonya? Karena hartanya cewek. Lo tau kan Yon, gue udah selalu ingetin si Sonya kalau Reza itu punya niat jahat sama dia. Tapi tetap aja, Sonya malah ngebelain dia dan musuhin gue. Ya udah. Ya mungkin karena Sonya terlalu baik kali ya, jadi dia gampang banget buat diporotin sama cowok-cowok. Gue gak ngerti lagi sama jalan pikirannya dia.
Kamu nggak perlu repot-repot kayak gitu, kamu nggak usah berlebihan. Tadi kan aku udah bilang, semuanya masih bisa kepake. Jadi nggak perlu diganti lagi. Masih bisa kepake dari mananya coba? Lo lihat tuh, semuanya emang udah gak layak pakai. Udah deh, lo nurut aja sama gue biar gue telepon bokap gue sekarang. Sonya. Kok ditutup? Ya gimana ya, Yon? Abisnya Sonya kan kayaknya masih marah banget sama gue. Karena gue selalu nasihatin dia tentang Reza. Ya, gue nggak pengen nyari ribut aja di sini. Ya, bisa kan gue sampai dimusuhin loh sama dia gara-gara Reza doang. Pak, Sonya boleh minta tolong nggak? Jadi peralatan di sekolahnya Reza itu perlu diganti semua karena udah nggak layak pakai. Papa bisa tolong gantiin nggak? Oh iya Pak, sama sekalian pakai nasi aja Pak, biar nyaman aja sih. Kan kasihan kalau kepanasan. Kalau AC mau taruh di mana di sana itu? Papa kan pernah ke sana. Ruangannya itu kan terbuka. Blower aja mungkin ya. Ya apalah Pak, pokoknya dibuat senyaman mungkin deh. Ya Pak ya, soalnya kan buat kebaikan calon menantu Papa juga. Apa sayang? Kamu barusan ngomongnya nggak kedengeran. Suaranya kamu kecil. Coba kencengin lagi ngomongnya. Suaranya kamu kecil banget nih. Aduh, gue ngomong apaan sih? Kenapa gue gak mikir dulu coba sebelum ngomong? Kok malah diam? Sayang, kamu barusan ngomong apa? Kencengin dong. Alhamdulillah. Ternyata Sonya tulus banget ngasih perhatian sama anak-anak. Sayang, aku nyamperin anak-anak dulu ya. Apa? Apaan sih? Jangan ledekin Sonya deh. Ya udah. Sebentar lagi Papa kirim orang ke sana buat cek lokasi. Jadi supaya tahu apa aja yang diperluin di sana ya. Oke, kalau gitu makasih Papa. You're the best. Oke sayang. Bye. Anak lagi kasmaran. Ketemunya masih culun. Itu kan mobil Bianca. Ngapain ada mobilnya dia di sini? Aduh, kenapa dia malah kesini sih? Ntar gue malah ketahuan lagi ngomporin Leon. Kenapa jalan? Ya gue takut aja soalnya ngiranya gue mata-matain dia. Ntar dia makin marah lagi sama gue. Ya gue gak mau aja. Ngapain ya tuh orang kesini? Aneh banget sih. Vian. Ya? Vian, emang harus banget apa kamu gandeng aku terus kayak gini? Gak enak tau kalau liatin orang-orang. Ya bagus lah. Justru biar semua orang tahu kalau kamu itu resmi jadi pacar aku. Iya sih, cuma kan tetap aja kita nggak usah pamer-pamer kayak gini juga kali. Udah amat, biarin aja. Aku dapetin kamu kan udah susah banget. Jadi biarin, biar semua orang di sini tahu kalau kamu itu pacar aku. Pacar gue. Ih, kamu cubit sih. Ya udah rasa aku kan baik. Biar mereka semua tuh tahu kamu tuh pacar aku. Jadi mereka nggak ada yang berani gangguin kamu. Kalau sampai ada yang berani gangguin kamu, mereka berhadapan sama aku. Lagi pula sekarang kan kamu bisa tenang. Kamu bisa kuliah tenang, kamu bisa kerja tenang. Pokoknya kamu ngapain aja tenang. Apalagi sekarang Mama sama Marco kan udah damai. Plus, aku bakal jagain kamu. Reva? Ngapain lagi tuh anak? Mau deketin kamu lagi? Iya, pasti mau modusin kamu lagi. Ya belum tentu lah, Vian. Kamu tuh kenapa sih mikirnya selalu kayak gitu? Udah songongnya kumat, sombongnya kumat, sekarang suzon lagi sama orang. Buktinya aja dia lewat gitu aja kan, gak berhenti.
juga sih. Ya bagus lah. Mudah-mudahan aja Pak Marco benar-benar udah damai sama Bu Rani. Ras, kita nyantai dulu yuk sebelum masuk kelas. Yaudah yuk. Yuk. Mulai deh, tuh kan. Ya udah, ayo. Lola, tenang aja. I take this as my responsibility. Gue akan tanggung jawab. Astagfirullahaladzim. Masen, si Lola udah diapain? Pakai tanggung jawab begitu? No. Ini nggak seperti yang Bapak pikir. Ini soal kerjaan Lola. Lola jadi dipecat sama Bianca gara-gara saya. Makanya saya harus tanggung jawab. Ya ampun, Bang Ujang kira Masen udah berbuat yang enggak sama si Lola. Sampai Masen minta maaf ke si Lola kayak begitu. Masen, anak sekarang tuh ya, norma keagamaannya kurang. Kalau pacaran tuh suka kebablasan. Udah deh, kalau soal kerjaan beresin aja dulu. Bang Ujang mau bersih-bersih kaca dulu di lantai 2, ya? Sean, terus Lola gimana dong? Lola kan habis kehilangan pekerjaan Lola sebagai asistennya Bianca. Terus Lola makannya gimana? Lola tenang ha. Gue akan coba cari jalan keluar. Oke? Beneran? Sean bakalan cariin kerja buat Lola? I'll try. Thank you, Sean. You're my hero. My superhero from India. Thank you so much. Thank you. Kenapa Lola meluk-meluk Sean? Nggak bener banget ini. Ya juga ya. Mereka berdua. Aneh banget kan? Ini nggak bener nih, Ras. Harus aku samperin. Kamu ngapain, Vin? Harus aku samperin lah. Sean tuh juga nggak bener sih. Masa kamu lihat deh. Dia dipeluk sama Lola, dia diem aja. Mana dia senyum-senyum nggak jelas lagi. Lah emangnya kenapa? Ya nggak bener lah. Masa Sean sama cewek kayak Lola? Nggak banget. Maksud kamu cewek kayak gimana? Oh, maksud kamu Sean itu nggak pantas sama Lola karena Lola itu cuma pelayan di DNA Cafe. Dan karena Lola itu beda status gitu maksudnya sama Sean. Dan dia cuma asistennya Bianca, gitu maksud kamu? Ya nggak gitu. Maksud aku ya. Terus apa bedanya sama aku? Vin, aku juga dulu sempat jadi pelayan. Bahkan aku juga pernah jadi pelayan pribadi kamu. Dan aku juga bukan orang kaya. Tapi buktinya kamu sama aku. Kenapa sekarang Sean gak boleh sama Lola? Ya tapi beda lah, Ras. Masa kamu nyamain diri kamu sama Lola? Dia tuh kan nyinyir, gak jelas. Kalau kamu kan baik. Vin, kamu tuh gak boleh ngejudge orang kayak gitu. Jangan nilai orang cuma dari penampilannya aja. Siapa tahu Sean udah menemukan kenyamanannya dalam diri si Lola. Ya kita kan nggak tahu karena yang kenal Lola banget ya si Sean. Pokoknya kamu tuh nggak boleh suzon sama orang. Ya udah. Aku salah. Maaf ya. Ya udah. Ya udah. Yuk. Sore, loh, baru pulang dari kampus. Leon mana? Loh, Dara kira Leon udah sampai rumah, Om. Kamu nggak bareng sama Leon? Enggak, Om. Tadi Leon balik sama temen. Kemana tuh anak? Masih sakit lagi. Sebentar. Nggak aktif lagi. Om takut dia ada apa-apa. Aduh, maaf ya, Om.
Harusnya tadi Dara cegah Leon. Ini Leon. Kamu dari mana, Leon? Tadi ada urusan. Leon, kamu dari mana sih? Ya ampun. Leon megang tangan gue. Dad, we have to talk. Oh, iya boleh. Leon walaupun belum ingat sama Dara, tapi dasarnya memandang jelas sekali Leon masih sayang sama Dara. Syukurlah. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Stop. Lu tau gak tentang Sonya sama Reza? Reza tuh penipu. Dia gak kaya, dia gak punya apa-apa, dia gak punya mobil, dia lagi sepeda kemana-mana. Dia ngajarin anak kecil, tau gak pakai apa? Pakai apa? Tempat kumuh kayak gitu. Ntar kalau mereka punya anak, gimana kalau mereka nikah? Makanya pakai apa? Rumput. Kasian tau gak si Sonya? Kamu tau tentang ini gak? Tau gak? Ini gak mimpi kan ya? Setelah gak inget sama gue, hari ini Leon megangin tangan gue erat banget. Ya ampun, gue kangen banget momen kayak gini sama Leon. Dara! Woi! Lu dengerin gua gak sih? Aduh, sorry. Boleh diulang lagi nggak? Aduh, Dara. Look at me, fokus. Sonya ditipu sama Reza. Lu tau tentang ini? Dara! Ya ampun Leon, bisa mandangin wajah kamu sedekat ini lagi. Ini nggak mimpi kan ya? Ini beneran terjadi kan ya? I miss this moment. I miss you so much. Dara! I miss you, Leon. What? Tunggu. Barusan aku bilang apa? You miss me? Enggak. Maksud aku bukan kayak gitu. Maksud aku tadi... Terus apa? You're actually quite cute. Malu kayak gitu. Emang kenapa? Kalau aku deket-deket gini nervous ya? Apaan sih? Enggak kok, biasa aja. Terus kenapa mukanya merah? Pipinya merah? Hidungnya merah? Enggak, siapa yang... Dagunya merah? Enggak. Hah? Apaan sih? Merah-merah? Apaan sih? Don't touch me. Kenapa? Tapi kalau gue pegang mukanya terus, jadi merah semua. Emang segitu ya suka lu sama gue? Apaan sih? Geer banget deh. Enggak, aku cuman takut aja infeksi gara-gara dipegang-pegang sama Playboy. Udah amnesia, Playboy pula. Oh, oke. Kalau emang gak ada apa-apa, kalau gue deket-deket gak apa-apa dong. Gak bakal merah dong mukanya. Apa-apaan sih? Gak bakal merah dong. Gak bakal merah dong mukanya. Kok aneh ya? Kok ini musuhnya? Tapi bisa ketawa kayak gini sama Dara. Kok rasanya bahagia banget ya? Kayaknya gue bisa ikhlas kalau Leon gak inget sama gue, tapi sikapnya awet kayak gini. Gue kangen banget sama Leon yang kayak gini. Aduh, merahnya udah mulai hilang. Nggak suka, harus merah biar kayak tomat. Aduh. Apaan sih? Ini benar-benar di luar dugaan, Tan. Menyebalkan. Kamu tahu gak sih? Ternyata Laras tuh kayaknya sepertinya sekarang semakin peka dan berpihak kepada Marco. Padahal aku mendatangkan Laras itu supaya Marco tidak fokus lagi kepada kontrak. Tahu-taunya Marco malah menandatangani kontrak kita. Bayangin aja. Hancurkan semuanya. Kalau saja itu tidak ditandatangani oleh Marco. Yang ada, Marco harus membayar semua dendanya. Itu semua batal gara-gara Laras. Kan aku udah bilang sama kamu. Kenapa kamu nggak terus terang aja sih?
Aku tuh takutnya nanti jadi bumerang buat kita, buat kamu. Ya nggak semudah itu, Tari. Kalau itu sampai hancur berantakan, aku akan kehilangan banyak hal, terutama Vino. Sekarang ini Vino sudah sangat menurut terhadap aku dan dia tidak membangkang lagi. Itu kan yang paling penting. Iya sih ya. Ran, gimana soal berlian yang waktu itu aku tawarin sama kamu? Bagus-bagus banget soalnya. Iya. Cocok banget sama kamu. Bener-bener, aku setuju. Hai, Mi. Hai, Bi. Hai, sayang. Permisi Mbak Bianca, mau pesen apa nih? Kayaknya Mami sama Tante Rani lagi ngobrol serius banget ya. Bianca tadi cuma mampir aja, soalnya sekalian lewat. Mau nyapa Mami sama Tante Rani aja. Ini juga Bianca mau ke kampus lagi. Soalnya ada urusan putri kampus. Oke, hati-hati ya kamu, Bi. Bye, Mi. Bye, Tante. Bye, sayang. Bye, Bi. Yah, pakai acara pergi lagi nih si Biang Kerok. Padahal kan gue penasaran mereka lagi ngomongin apaan. Kamu ngapain masih di sini? Nungguin apa? Tar, kamu harus ingat ya. Pembicaraan ini jangan sampai Bianca tahu. It's just between you and me. Oke, Ran, don't worry. Aku akan keep soal ini sendiri. Thanks. By the way, aku punya ide yang bagus nih. Aku rasa ini cemerlang banget. Brilian, aku yakin berhasil. Oke. Ide apa, Tar? Jadi gini. Mami sama Tante Rani kenapa ya? Kok pas gue datang langsung diem kayak gitu? Masa iya Mami sembunyiin sesuatu dari gue? Aduh, masalah Gusti. Jamu, lo tuh kalau jalan yang lihat-lihat dong. Loh, aku lo udah bener ini Mbak Bianca aja yang udah fokus jalannya. Masa nabrak sepeda aku? Berisik lo. Jangan sampai dagangan lo gue obrak-abrik ya. Biarin aja rugi. Loh, kok sewot Mbak Biancanya? Lagi senewan. Oh, Mbak Bianca pasti habis dimarahin yuk sama Mama Ke ya kan? Makanya jadi anak tuh yang nurut. Makanya jadi orang tuh jangan sotoy. Siapa coba yang habis dimarahin sama nyokap gue? Lagian tuh ya, gue gak pernah ngebantah nyokap gue. Gue tuh anak baik tau. Iya, anak baik. Tapi ke anak-anak yang lain udah baik kan? Untung gue lagi buru-buru ya. Kalau enggak udah gue jambak lo. Aduh, mbaknya galak banget sih. Ada apa gerangan, my lovely? Apakah kamu habis bertengkar dengan Ratu Nyinyir itu? Anda Mas Ahwan, Anda berantem kok. Tapi bantu dulu dong Mas Ahwan ini loh, aku capek. Oh iya, yes. Aku capek banget nih. Ini loh Mas Ahwa, biasalah Mbak Bianca tuh lagi senewen kayaknya ya. Makanya dia marah-marah kayak begitu. Dia memang begitu. Sekarang abang heran dan curiga sama mamanya malah. Emangnya mamanya kenapa toh? Hah? Itu Bu Tari, mamanya Bianca, lagi ngobrol di dalam sama Bu Rani, ya kan? Nah, abang heran aja nih. Tumben, gak biasanya abang gak disuruh standby. Kan biasanya tuh ya, abang disuruh berdiri di samping terus tuh. Dan juga kali ini tumben banget nih, gak ada asistennya dia tuh yang kayak boneka santet, Bu Anabel. Biasanya tuh selalu ada. Nah, abang jadi curiga kalau ada sesuatu yang disembunyikan. Oh Mas Ahwa, udah deh, Mas Ahwa juga nggak usah kepo. Biarinlah itu urusan mereka, nggak usah ikut-ikutan. Iya, bener juga ya. Aduh, kamu yang pinter banget, my lovely. Mas Ahwa ini saja. BTW Anewe Baswe nih ya. Ya baru Anewe Baswe nih ada untungnya lah abang nggak disuruh standby. Karena kita jadi bisa berduaan kayak begini gitu. Iya juga ya Mas Ahwa, bisa aja. Abang mah emang bisa terus, bukan bisa aja kali. Iya, Mas Ahwa. Aduh.
Gigitan kamu terasa panas sekali, Meti. Terasa hot. Apa sih Mas? Bisa gitu, aduh. Seberapa pantaskah kau untukku tunggu? Halo Dar. Dar, kangen tahu. Lo di mana sih? Kok nggak ada kabarnya? Iya nih, gue juga kangen sama lo. Oh iya, masalah sama Tante Rani udah kelar? Iya, gitu deh Dar. Namanya masalah, yang satu selesai muncul masalah baru lagi. Ya sama lah, gue juga kayak gitu. Oh iya? Lo lagi ada masalah sama Leon? Cerita dong Dar. Panjang Ras ceritanya. Teleponan sama siapa sih? Dara. Dara? Dara, bilangin tuh ke Leon, nggak usah belagu. Nggak pernah muncul lagi di depan gue. Nggak usah sombong deh jadi orang. Ngomong sendiri aja sana. Tuh, kata Dara, kamu ngomong aja sana sendiri. Ya udah Ras, kalau gitu gue matiin dulu ya. Ada yang mesti gue beli soalnya. Ya udah, tapi inget ya Dar, kita pokoknya harus ketemuan. Siap Ras, ntar kabarin aja ya. Oke. Bye. Iya, Vin baca deh. Ini, mama kamu tadi kayaknya ngajakin kita ketemuan gitu malam ini di rumah kamu. Oh ya? Ada apa ya? Ya mungkin sih, tapi nggak mungkin lah. Tapi apa mungkin? Kayaknya mungkin deh. Mungkin aja mama tuh mau ngelamar kamu buat aku. Apaan sih, Vin? Kita tuh masih muda tau nggak? Jauh banget ya ngomongin itu. Ya terus, emang kenapa? Kan bisa aja nikah muda. Udah deh, Vin. Orang kita tuh lagi serius, kamu malah bercanda. Emang aku juga serius, emang kenapa? Kamu nggak mau nikah sama aku? Ya udah sih kan kita nggak tahu, mama kan orangnya misterius ya. Bisa aja gitu kali, ya nggak? Ya iyalah. Sendiri jawab sendiri. Oke Bang Ujang, siap ya? Siap, Revan. Sip. Ready. Oke, kita mulai ya. Iya. Evan, Satu, yakin? ikutin aja. Iya. Tuh si Revan ngapain sama Bianca? 1, 2, 3. Ih, jangan megang-megang. Gue bilangin Mbak Lastri nih, centilan. Lagian itu sapu taruh dulu kek, jelek amat. Sotoy lo. Lo asal tahu aja, sapu nih ya, ini yang gaji gue. Yang bisa tidur pulas nih gue pakai ginian nih. Berisik lo. Udah ya, Van. Oke. 1, 2, 3. Tunggu deh, tunggu. Ini kok jadi kaku ya? Enakan yang tadi. Tuh kan, nggak pernah selfie sih jadi orang. Lo asal tahu aja, Bang Ujang tuh ya, kalau foto zamannya muda itu selfie terus, lo tahu kagak? Nih lo lihat nih, tuh foto-foto Bang Ujang masih muda, lihat selfie kan? Lihat tuh. Apaan sih? Itu namanya foto studio, bukan selfie. Gimana sih nggak bisa bedain? Katro banget jadi orang. Sama juga, ini kan selfie juga fotonya. Udah amat terserah lo. Bang Ujang, makasih banyak ya udah bantu Revan. Kalau begitu Bang Ujang bisa kembali lagi bekerja. Makasih banyak ya Bang Ujang. Iya, sama-sama. Lihat. Siapa ya? Lucy. Apaan lagi sih jadi gue? Ya dianya aja nggak bisa foto. Yuk, kita ke sana. Vino Laras, ngapain sama mereka? Udah ikut aja, yuk. Ayo. Vin, gue boleh minta tolong nggak sama lo? Jadi begini, gue mau minta tolong sama kalian berdua. Nanti Bianca duduk di sini ya. Terus gue foto. Pokoknya kalian tuh akrab aja, kayak ngerjain tugas, oke? Tunggu. Lo ngapain sih photoshoot-photoshootan kayak gitu? Begini, gue jelasin dulu ya. Jadi, gue dapat tugas dari kampus, suruh buat foto sesi tentang putri kampus.
nantinya bakal dipampang di website. Lu mau kan? Please bantuin gue. Lo mau minta tolong gue foto sama dia? Sama putri kampus yang kayak gini? Ya enggak lah, nggak mau. Vin, ayolah. Vin, udahlah ayo, cuma bentar doang kok. Apaan sih rasanya enggak lah, aku nggak mau. Kamu ingat kan dia udah ngapain? Dia sering ngerjain kamu, mana dia kasih aku susu basi lagi. Sampai aku mual-mual. Ya enggak lah. Emang dia pikir aku bakal lupain itu apa? Vino, ngomongnya jangan kenceng-kenceng. Banyak orang, nanti kedengeran gimana? Bodoh amat. Kalau perlu seluruh dunia tahu kalau lo ngeracunin gue. Kalau perlu nih, gelar putri kampus lo dicabut sekalian. Aduh, udah dong Vin. Udah kok Van, gue juga udah memaafin masalah itu. Tetap aja, kalau gue nggak mau, males banget gue photoshoot sama dia. Ya udah Ras, ya udah. Nggak usah dipaksa. Gimana kalau kita cari anak-anak lain aja, ya? Nah gitu dong, lo cari aja yang lain. Seneng lo. Ya iyalah. Hans, Tommy. Samperin yuk. Kenapa Ras? Kalian mau bantuin gue nggak? Bantuin apaan, Ras? Jadi gini, temen gue Revan ini, dia ada tugas buat fotoin putri kampus sama mahasiswa-mahasiswa yang ada di Palm University. Nah, gue mau minta tolong kalian berdua jadi modelnya, mau nggak? Ntar tinggal diarahin sama Revan langsung kok. Tapi putri kampusnya si Bianca ya? Males ah gue. Tuh kan, Ras, kamu denger kan? Mereka aja nggak mau sama Bianca. Vino, udah deh, nggak boleh kayak gitu. Emang bener kok. Shh. Hans, Tommy, please ya, bantuin gue kali ini aja. Oke deh Ras, karena lo yang minta, gue mau. Kalau gitu, sekali lagi makasih ya buat bantuannya. Revan, kayaknya udah siap nih. Thank you ya Ras. Ya, oke. Guts. Udah sana buruan foto. Vin, jauh banget deh. Udah dong. Lagian kenapa nggak kamu aja sih yang jadi modelnya? Ya enggak lah. Aku tuh jadi model cuma khusus buat kamu doang. Ih, yuk.